Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Herul Wafa dari kelas 1 KPIA IAIN Purwokerto ingin menjelaskan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan argumen kehujahan inkarus sunnah. Langsung saja yang ke-1, dalil atau argumentasi nakli dan akli kehujahan sunnah hadis Nabi. Kehujahan hadis dapat dilihat dari argumentasi rasional dan teologis. Beriman kepada Rasulullah adalah salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Dalil kehujahan hadis atau sunnah adalah keberadaan hadis sebagai dasar ajaran atau dasar hukum dalam Islam. Dalam hal ini ada beberapa dalil atau alasan mengapa hadis dapat dijadikan dasar ajaran atau dasar hukum Islam sebagaimana disadur dari kitab Ilmu Usul Al-Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf, guru besar Al-Syariah Al-Islamiyah di Fakultas Al-Hukuk Universitas Kahiro. A. Dalil dari Nas Al-Quran. Dalam banyak ayat Al-Quran ditemukan adanya perintah untuk menaati Rasulnya. Ayat Al-Quran bahkan menyebutkan bahwa kepatuhan kepada Rasul adalah bukti kepatuhan kepada Allah. Di antara firman Allah terkait ini yaitu Qul atiullaha wa rasulu fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika nanti kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Mayyadi'ir rasula faqad ada'ullah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Yang artinya, barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. B. Ijma. Para sahabat yang mengatakan wajib mengikuti sunnah Rasul baik pada masa hidup Rasulullah maupun setelah beliau wafat. Pada saat Rasulullah masih hidup, para sahabat selalu melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan meninggalkan larangan beliau. Para sahabat tidak membedakan kewajiban mengikuti ketentuan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Melalui hadis beliau seperti yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, jika beliau ingin menyelesaikan perkara, maka beliau akan berpedoman kepada Al-Qur'an Al-Karim atau sunnah, yaitu hadis. Adapun sepeninggal Rasulullah SAW, jika mereka tidak menemukan ketentuan ajaran agama melalui Al-Quran, mereka masih tetap berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika tidak menemukan sunnah Rasul SAW terkait suatu perkara, maka beliau bertanya kepada sahabat yang lain, adakah mereka mengetahui adanya sunnah Rasulullah SAW yang mengatur terkait persoalan yang dimaksud. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya ketika akan berfatwa atau melahirkan ketentuan hukum selama riwayat yang disampaikan itu benar dari Rasulullah SAW. C. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban secara global yang tidak dirinci apa hukumnya dan bagaimana cara melaksanakannya. Sebagai contoh, ditemukan dalam Al-Quran adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat serta membayar zakat. Quran berpuasa dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Al-Quran tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana cara mendirikan sholat, bagaimana ketentuan pembayaran zakat, dan ketentuan terkait pelaksanaan puasa serta ibadah haji. Sementara penjelasan itu ditemukan melalui sunnah Rasulullah SAW, karena beliau diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskannya. Firman Allah Subhanahu wa taala,
wa anzalna ilaika zakari litubayyana linnasi ma nazzala ilaihim wala allahum yatafakkarun, yang artinya dan kami turunkan kepadamu al-zikru agar kamu menerangkan pada umat siapa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl. 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagai iman yang telah dijelaskan di muka, bahwa pada dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sejalan dengan Al-Quran, karena keduanya bersumber dari wahyu. Menurut Al-Shatibi, tidak ada satupun permasalahan yang dibicarakan oleh hadis kecuali maknanya telah ditunjukkan oleh Al-Quran, baik secara umum atau ijtimali atau secara terperinci tafsili. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Al-Quran, sebagian besar hadis adalah lebih bersifat operasional, karena fungsi utama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk sebagai penjelas atau al-bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran yang sering disebut dengan fungsi bayan takrir. Langsung saja. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran datang secara majmu'al dan mutlak, seperti penjelasan Rasulullah SAW tentang tata cara pelaksanaan sholat dan rakaatnya. Fungsi hadis sebagai penafsir terhadap Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang mujmal atau bersifat gombal, menghususkan taksis ayat-ayat bersifat umum, memberikan batasan takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, yang disebut dengan bayan tasri. Yang langsung saja yang ketiga, inkarus sunnah. Pengertian inkarus sunnah secara etimologi berarti menolak atau tidak menerima, baik lahir batin ataupun lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh ketidaktahuan atau faktor lain seperti gengsi dan kesombongan. Inkarus sunnah adalah sekelompok orang atau umat Islam yang menolak atau tidak mengakui sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, baik dari segi mutawatir atau ahad. Sumber ajaran Islam baik dari segi mutawatir atau ahad terbagi oleh As-Syafi'i, kelompok inkarus sunnah. 1. Golongan orang yang menolak seluruh sunnah. 2. Golongan yang menolak sunnah kecuali sunnah itu memiliki petunjuk yang sama dengan Al-Quran. 3. Golongan yang menolak sunnah karena berstatus ahad. B. Argumentasi inkarus sunnah. Langsung saja yang ke-1. Yang pertama, argumen nakli. Dalam argumen ini yang dimaksud bukan hanya Al-Quran saja, tetapi ada pula sunnah, yaitu hadis. Ada pula argumen dalil nakli dalam beberapa ayat. Yang pertama, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38. Yang kedua, argumen non-nakli. Berikut beberapa argumen yang telah diajukan oleh inkarus sunnah. 1. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Yang mengetahui bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa harus penjelasan dari hadis. 2. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ini sebab terpecah-pecah, dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang pada hadis Nabi. 3. Menurut pengingkar sunnah, sanad dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadis dengan alasan berikut. Yang pertama, dasar kritik sanad yang membahas ketercelaan dan keterpujian perawi hadis baru muncul 1,5 abad setelah Nabi wafat. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi sebagai periwayat
generasi pertama dianggap oleh para ulama generasi ketiga dan keempat dinilai terlepas dari kesalahan dalam melaporkan hadis. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.